Kita langsung aja ke inti kelas kita malam ini. Kita akan sama-sama belajar mengenai investasi reksadana bareng sama Mbak Gita. Hari ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang pondasi keuangan yang baik itu seperti apa, terus kita investasi apa ya Kak yang cocok sama aku, itu nanti bisa kelihatan nih, mulai ketahuan dari materi yang dibawakan oleh Mbak Gita. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku serahkan ke Mbak Gita Argasasmita, Direktur dari Integrita Finansial. Silakan Mbak Gita. Terima kasih Mbak Jani. Kenalannya. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat ya yang ada di kelas ini semuanya. Aku senang banget karena ternyata yang ikut di kelas ini itu banyak. Berarti teman-teman semua nih adalah calon-calon investor atau bahkan udah jadi investor nih, gitu ya. Nah, aku pengen tahu dulu deh. Malam ini kan kita belajarnya itu adalah tentang gimana sih cara memilih reksadana. Aku pengen tahu nih di antara teman-teman semua yang udah hadir di kelas, kasih tahu aku dong siapa yang sudah mulai berinvestasi di reksadana. Tolong dong ketik di kolom chatnya, kasih tahu aku. Tadi aku udah lihat kan perkenalannya. Ada yang dari Bengkalis, ada yang dari Sunter, ada yang dari Cirebon nih, orang-orang yang teman-teman yang jauh-jauh siapa tahu nih udah mulai berinvestasi, udah jago-jago sebenarnya gitu. Oke. Wah, udah lumayan banyak nih. Aku punya investasi reksadana. Berarti kita tinggal dalemin ya hari ini. Oke, kalau gitu. Nah, aku lanjut ya. Aku sambil share screen kali ya. Oke. Nah, oke. Kelas kita hari ini belajar investasi reksadana. Aku berharap hari ini outputnya itu teman-teman keluar dari kelas ini menjadi investor yang siap. Siap karena punya jaring pengaman nih sebelum menjadi investor. Nanti kita cek dulu fondasi keuangannya gimana nih, udah oke atau belum. Terus kemudian menjadi investor yang punya knowledge, yang punya basic knowledge. Jadi kalau misalnya ditanya nih, ini aku seringnya ketemu sama investor gini, Kak, aku tuh udah punya banyak reksadana. Terus aku tanya, reksadana kamu buat apa? Mau kamu pakai buat apa nantinya? Ya cuma sisi-sisiin aja sih buat ya biar uangnya nggak hilang gitu katanya. Oke, biar uangnya nggak hilang. Terus kamu produknya apa aja yang kamu punya? Produknya disebutinnya nama aplikasinya. Apa namanya, jadi bukan nama produknya dan spesifiknya kalau ditanya manajer investasi yang kamu beli produknya tuh apa, apa ya. Nah, aku nggak mau nih nanti teman-teman di sini mudah-mudahan keluar dari sini punya setidaknya bisa tahu kalau ditanya gitu ya, kamu tuh punya investasi reksadana di mana? Oh, produknya tuh manajer investasinya ini ABC gitu. Terus produknya tuh reksadana pasar uang ABC gitu. Jadi udah bisa tahu where exactly tahu produk yang dibeli itu apa gitu ya. Oke. Nah, ini perkenalan sedikit. Aku tadi udah disebutin sama Mbak Jani, namaku Gita Argasasmita. Teman-teman nanti bisa lihat cek di Instagram @integrita.fp untuk tahu knowledge tentang investasi, perencanaan keuangan dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong di Instagram gitu ya, aku tuh suka nerima banyak pertanyaan yang sebenarnya sejenis gitu. Yang sejenis tuh kayak gini, saya bingung nih mau mulai investasinya di mana ya? Jadi spesifik tuh, udah langsung. Saya kalau mau investasi itu di mana? Terus, Mbak lebih baik produk mana sih? Lebih baik deposito atau saham atau reksadana ya gitu. Atau misalnya investor yang nggak mau kehilangan uang sama sekali nih. Kak, apa sih investasi yang terbaik dan aman gitu ya? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini itu nggak bisa dijawab dengan, oh produknya A, produknya B, nggak bisa. Jawabannya pasti akan panjang.
Dan jawaban dari semua hal itu adalah ada step by step-nya. Jadi karena investasi itu ya teman-teman adalah bagian dari sebuah rencana keuangan. Nah, financial planning atau rencana keuangan itu kan komprehensif nih ya. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa rencana keuangan tuh it's all about investasi, enggak. Itu adalah hanya sebagai jembatan, hanya sebagai tools aja untuk teman-teman achieve apa yang teman-teman pengen. Jadi si rencana keuangan itu menjadi guidance-nya teman-teman untuk bisa mencapai satu titik kesejahteraan tertentu yang teman-teman tuh pengen. Nah, untuk menjadi sejahtera salah satunya adalah dengan berinvestasi. Tapi ada tahapannya nih kalau mau berinvestasi. Ada perjalanan, ada prosesnya. Dan salah satu tuh ditinggal dan udah deh aku langsung aja pilih instrumen yang terbaik tuh apa. Nggak bisa. Jadi harus alurnya dulu, ada jamnya dulu. Jadi teman-teman harus ngecek dulu nih. Harus punya dulu namanya pondasi keuangan. Lalu kemudian jelas tujuan keuangannya apa sih? Jadi karena kebanyakan orang tuh kalau misalnya berinvestasi nih ya, kayak tadi pertanyaannya, kayak tadi statementnya, aku tuh punya reksadana, tapi ya udah itu tuh buat uang yang daripada kepake gitu ya, daripada hilang ya udah aku taruh di reksadana aja deh, tanpa tahu dia tuh beli produk investasi reksadana ini untuk apa sih sebenarnya, tujuannya buat apa, nggak clear gitu ya. Terus kemudian baru deh ketika bisa bikin tujuan keuangannya baru kita pilih si instrumen investasi yang tepat. Jadi nggak bisa loncat dulu. Aku emang harus jadi investor nih. Udah deh, aku langsung pilih invest apa gitu. Tanpa ngecek-ngecek dulu kondisinya, kondisi teman-teman nih sebenarnya udah siap belum jadi investor. Nah, aku pengen kasih tahu yang pertama ya. Step 1, ini gampang banget. Yang pertama, teman-teman harus ngecek dulu punya pondasi keuangan atau enggak. Nah, pondasi keuangan ini adalah awal dari segalanya. Yang pertama, dulu nih cash flow atau kasnya teman-teman tuh udah positif atau belum. Harus kas positif tuh kayak sih teman-teman ya, tanggal berapa nih sekarang? 27. Kemarin tanggal 25 rata-rata orang tuh gaji. Nah, harusnya sih masih banyak nih yang bisa diinvestasikan dan bisa dibagi-bagi. Nah, harus ada cuma uang gaji kita atau uang pendapatan kita itu nggak minus, tapi harus ada komponen dari tabungan atau investasi di dalam pembagiannya. Jadi biar nggak minus atau biar selalu positif, itu teman-teman tuh wajib bikin budgeting. Budgetingnya tuh kayak apa? Budgeting tuh kita memberikan batasan-batasan untuk pos-pos besar. Jadi orang tuh biasanya pada umumnya tuh punya 4 pos besar. Pos primer, pos cicilan, pos tabungan sama investasi, dan pos hiburan. Nah, kita tuh kasih batasan-batasan tuh di masing-masing pos. Kalau aku gampangnya adalah angkanya 4, 3, 2, 1. 4 itu adalah 40% untuk hal-hal primer, makan sehari-hari, transport, beli apa namanya, bayar listrik, air, uang lingkungan dan lain-lain gitu lah. Kalau misalnya yang udah punya anak, ya, tapi all cicilan ya. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang sudah mulai mencicil KPR misalnya. Sama bank itu 30%.
bisa nyicil handphone 0% gitu ya, 12 bulan. Itu nggak boleh lagi karena KPR-nya udah mentok di 30%. Tapi kalau belum, itu masih bisa. Pokoknya maksimal di 30%. Harus diprioritaskan adalah minimal tabungan sama investasi itu ada 2%. Itu minimal. Kalau lebih boleh, hanya 10%. Nah, mana kalau misalnya nggak punya cicilan? Jadi kan ada tersisa 30% tuh. Nah, 30% bisa teman-teman bagi tuh ke dalam 3 pos itu. Atau tabungan ditambahin ke tabungan semuanya juga boleh. Jadi masih ada 10% gitu. Jadi harusnya teman-teman udah jago nih kalau misalnya cuma misah-misahin dan ngebudgetin tuh harusnya udah bisa. Dan dengan budgeting macam kayak gini tuh harusnya nggak ada excuse ya untuk cash flow-nya itu minus atau nggak bisa nabung. Nah, terus kemudian dana darurat. Teman-teman pasti udah familiar banget sama informasi sama orang-orang yang banyak nyuruh kalau harus punya dana darurat. Nah, ini juga harus dicek. Teman-teman udah punya dana darurat belum? Kalau sih dicek ya, minimal 3 kali gaji atau pendapatan bulanannya, tapi kalau misalnya udah berkeluarga itu family 12 kali primer plus cicilan. Nah, berarti teman-teman nih kalau yang udah berkeluarga harus tahu dong angka dari 4321 ini, karena harus tahu kan primer plus cicilannya ada berapa. Nanti teman-teman hitung di situ. Apakah ada 12 kali? Lihatnya di mana? Lihatnya coba lihat di tabungannya, coba lihat di depositonya, coba lihat di logam mulianya, valuta asingnya, atau coba lihat di reksadana pasar uangnya. Udah ada belum sejumlah tersebut yang tersebar di dalam produk-produk liquid itu? Nah, terus kemudian fondasi keuangan yang ketiga adalah asuransi. Nah, aku pengen tahu. Ini teman-teman jawab ya di kolom chat. Perbedaan antara gambar kiri dan gambar kanan adalah, ada yang tahu nggak? Adiknya nggak ada. Oke, iya benar. Oke, Mbak Feby, katanya tanggungannya. Oke. Asuransi jiwa ada estate planningnya. Asuransi jiwa karena kepala keluarga. Oke. Kalau sudah punya anak lebih baik ada asuransi jiwa. Oke. Oke. Hampir semuanya mendekati nih, hampir benar semuanya. Jadi benar, yang sebelah kiri itu kalau dari kiri saya nih ya, ada asuransi kesehatan sama asuransi jiwa karena keluarga ini sudah punya anak, sudah punya tanggungan. Tapi yang sebelah kanan hanya asuransi kesehatan saja karena belum ada anak gitu. Jadi ya teman-teman jangan salah. Kalau misalnya teman-teman di sini sudah berkeluarga, sudah punya anak, silahkan beli asuransi jiwa. Tapi kalau misalnya masih single atau sudah tapi belum ada anak, itu nggak usah, hanya asuransi kesehatan aja. Nah, jadi asuransi di sini juga sebagai fondasi keuangan nih yang melindungi kita, sebagai jaring pengaman kita. Gitu. Ada resiko sakit, kan kita harus nggak mau nih harus keluarin uang. Tapi kalau misalnya uang tabungan kita nggak cukup, jangan-jangan kita malah berhutang tuh buat bayar biaya rumah sakit. Teman-teman bayangin aja ya. Penyakit yang umum itu kan seperti misalnya tipes aja ya. Kalau teman-teman kena tipes nih, masuk ke rumah sakit, misalnya seminggu begitu. Seminggu aja biaya rawat inapnya itu kan udah jutaan gitu ya. Mungkin bisa pakai dana daruratnya, tapi kasihan tuh si dana darurat yang udah kita kumpulin lama-lama, terus langsung kepake, langsung habis gitu ya. Cukup ya itu, kita harus berhutang
Gitu. Nah, ini yang dihindari kenapa harus ada asuransi kesehatan. Minimal BPJS Kesehatan. Jadi nggak masalah, nggak harus teman-teman beli asuransi swasta, asalkan minimal punya BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah punya anak itu sebaiknya punya asuransi jiwa. Kenapa? Ini juga adalah salah satu resiko kematian ini bisa menimbulkan resiko keuangan. Jadi ketika misalnya nih kepala keluarganya meninggal dunia, berarti kan ada anak nih di sini yang akan kehilangan kehidupan yang sebelumnya ideal gitu ya. Kita menjaga agar anak kita itu bisa tetap sekolah, bisa tetap punya penghidupan yang layak gitu ya. Nah, jadi kenapa harus ada si asuransi jiwa kalau sudah punya anak. Tapi jangan salah ya, banyak teman-teman yang belum berkeluarga, terus kemudian belum punya anak itu suka gatel gitu beli asuransi jiwa, nggak usah ngapain, buang-buang uang nanti, buang-buang budgetnya. Jadi nanti dicek ya, apakah teman-teman emang udah punya asuransi tapi yang benar gitu ya. Nah, ketiga hal itu, si dana darurat, cash flow yang positif, asuransi adalah si fondasi keuangan kita. Itu harus ada dulu tuh teman-teman. Pokoknya itu adalah hal pertama ketika teman-teman merencanakan keuangan yang komprehensif, itu harus ada. Kenapa sih harus ribet gitu mikirin tiga hal tersebut? Saya cuma pengen investasi kok gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya investasi itu misalnya diibaratkan ya, kita kan pengen punya suatu kehidupan yang sejahtera, punya biar impian-impian kita tuh achieve gitu ya. Nah, ibaratnya itu misalnya kita bangun rumah. Teman-teman ada yang pengen bikin rumah yang modelnya Skandinavia, minimalis gitu. Atau misalnya pengen bangun rumah yang modelnya klasik, mewah gitu. Terserah deh modelnya apa. Tapi sebelum bangun rumah, itu kan harus punya pondasi dong. Kalau misalnya nggak ada pondasi, bisa-bisa si rumah itu, bangunan bangunan itu akan ambles ke tanah, terus bangunan yang nggak kuat, atapnya miring lah apa, bahkan bisa runtuh dan membahayakan orang di dalamnya, benar kan? Nah, ini tuh si rumah itu juga kan ada resiko cuaca, ada resiko bencana. Nah, ini tuh diibaratkan keuangan kita nih, ancamannya juga banyak. Ada kondisi ekonomi, ada kondisi internal kita. Si kondisi ekonomi itu misalnya kita masih fresh pasti di ingatan kita. Teman-teman mungkin udah ada yang menjadi investor tahun 2019. Lagi enak-enaknya nih jadi investor gitu ya. Invest di saham lah, reksadana saham misalnya, reksadana pendapatan tetap gitu ya. Lagi senang-senangnya, tiba-tiba pandemik datang. Tahun 2020 semuanya lantak misalnya. Terus ada yang mengalami gajinya dipotong, bahkan sempat unpaid leave gitu ya, sementara cicilannya masih ada. Nah, dengan kondisi itu, mungkin orang-orang yang misalnya nggak punya dana darurat, punya cicilan misalnya, itu akan bingung kan, udah gaji dipotong, bertahan hidup aja susah gitu ya, harus gimana? Oh, saya punya investasi nih ya. Ternyata dia sudah berinvestasi misalnya. Dan ternyata pas dia lihat kantong investasinya itu, rekening investasinya itu ternyata kok jumlahnya hampir habis nih, ruginya banyak dan sebagainya. Tapi mau nggak mau harus diambil karena dengan kondisinya dia saat itu dia memang memerlukan uang cash gitu ya. Nah, ini yang menjadikan fondasi keuangan kita sebenarnya harus kuat dulu sebelum kita invest. Kalau enggak, ya kita bakalan ada hal-hal yang bikin kita merugi tiba-tiba di tengah jalan gitu. Mungkin orang-orang yang sudah punya fondasi keuangan, yang sudah punya dana darurat, pola hidupnya, pola standar hidupnya terjaga, cash flow-nya oke gitu ya. Mereka tidak berinvestasi dulu. Mungkin mereka juga bisa menahan dulu, enggak hiburan dulu.
Tapi setidaknya mereka bisa bertahan 3-12 bulan sampai kondisi membaik gitu ya. Tetap bisa bayar cicilan. Jadi sebegitu pentingnya yang namanya pondasi keuangan harus disiapin. Karena investasi sekecil apapun itu pasti ada resikonya. Jadi teman-teman yang harus kontrol resikonya gitu ya. Nah, aku pengen tahu teman-teman di sini gimana? Setelah mendengar cerita tadi, terus kemudian dipikir-pikir gitu ya, aku sebenarnya udah punya fondasi keuangan belum ya? Coba di sini coba ngacung gitu ya. Siapa yang sudah punya fondasi keuangan? Sudah punya dana darurat, sudah oke gitu. Apa nih? Terus di sini. Oke, udah punya ada. Oke, alhamdulillah berarti hampir siap nih. Satu step sudah dilalui nih untuk bisa jadi investor. Oke. Oke. Aku seneng nih dengarnya. Oke, aku berarti step pertama udah lulus ya. Step pertama udah lulus, fondasi keuangannya oke, kita lanjut ke yang step kedua. Nah, bikin tujuan keuangan. Nah, teman-teman tahu kan pasti manusia itu kan banyak banget ya kebutuhannya, keinginannya. Sementara pendapatannya itu kan terbatas gitu ya. Makanya uang yang ada itu harus benar-benar dimanfaatin untuk kita raih masa depan gitu ya. Ada yang sekarang lagi ngejar dulu nih si dana daruratnya, ada yang lagi punya impian punya rumah atau lagi pengen punya mobil, liburan gitu ya, dana pendidikan, bahkan udah ada yang mikirin pensiun. Ini biasanya kalau misalnya haji tuh ada di ujung-ujung tuh tujuan keuangannya tuh. Nah, tapi udah tahu nih banyak keinginannya. Terus udah tahu nih harus investasi. Tapi kenapa sih nggak bikin tujuan keuangan yang jelas gitu? Nah, jadi sebelum investasi, sebenarnya kita tuh wajib banget punya tujuan keuangan. Oke? Jadi yang namanya tujuan keuangan tuh bukan cuma diomongin. Bukan cuma kayak, oh saya pengen pensiun happy. Saya tuh pengen pensiunnya itu nanti saya bisa santai-santai, terus bisa liburan pakai kapal pesiar, misalnya gitu. Oh, kalau yang udah berkeluarga, ya iyalah semua orang tua pasti pengen anaknya sampai kuliah, anak saya pengen kuliah di luar negeri misalnya. Tapi harus jelas. Jadi step by stepnya adalah dibayangin dulu tuh, dimimpiin dulu tuh. Sebenarnya apa sih yang dipengenin, apa sih tujuannya? Terus kemudian berapa sih harga tujuannya itu? Nah, berapa harga tujuannya itu juga meliputi kita harus survei juga tuh. Berapa sih inflasi dari impian yang kita pengen? Terus kemudian akhirnya kita dapat berapa sih target dananya gitu ya. Terus yang ketiga adalah kapan, kita tuh mau dicapainya kapan. Nah, mungkin yang paling gampang adalah ketika membayangkan kalau tujuan keuangan itu yang paling gampang mungkin kuliah. Misalnya kita punya anak, terus udah gitu kita sudah membayangkan anak kita tuh harus kuliah. Anaknya umur 1 tahun. Nah, harus dibayangin kuliahnya tuh kuliah yang standar apa sih kampusnya gitu. Pengennya tuh dia kuliahnya tuh di mana. Terus cari berapa sih harga kalau misalnya pengen kuliahin anak di kampus A misalnya. Nah, terus berapa inflasi pendidikannya? Dan kemudian nanti nih misalnya saat ini masuknya 30 juta. Berarti kalau anaknya nanti usia 18 tahun, berapa jadinya si 30 juta itu? Ada inflasinya. Dan udah jelas kan tadi berapa lama diraihnya adalah ketika anaknya sudah usia-usia kuliah misalnya gitu. Kalau buat teman-teman yang masih single misalnya, aku banyak nemuin teman-teman udah bercita-cita misalnya aku pengen punya rumah gitu.
rumah, tapi belum jelas nih rumahnya tuh belum masuk, belum dideskripsikan secara jelas. Rumahnya itu di mana, sehingga kita bisa ngelihat kira-kira harganya tuh berapa. Jadi tujuannya itu apa sih tujuannya? Tujuannya pengen punya rumah di misalnya di Jaksel gitu. Ukuran berapa? Misalnya ukuran 84 misalnya. Berapa harganya? Oh, kalau sekarang kira-kira sekian M gitu. Terus berapa inflasinya dan kapan sih akan kalau misalnya saya tahun mungkin kali ya. Gitu. Jadi kita bisa mengelompokkan mimpi kita itu nanti ke dalam kelompok-kelompok jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu. Nah, pada akhirnya kita bisa menghitung. Nah, kita kan udah nemu nih tadi, udah punya impiannya apa aja gitu ya. Udah kita deskripsikan dengan jelas gitu ya. Terus udah kita masukin tuh ke dalam kelompok-kelompok jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, baru tuh kita bisa tahu sebenarnya di dalam kelompok jangka pendek itu kita bisa pilih produknya apa aja sih. Di dalam jangka menengah kita bisa pilih produknya apa sih dan jangka panjangnya apa. Jangka pendek itu 1 sampai kalau jangka menengah tuh di atas 3 tahun sampai dengan 6 tahun gitu ya. Nah, kalau jangka panjang di atas 6 tahun gitu ya. Jangka pendek itu hanya boleh di produk-produk yang minim resiko, jangka menengah yang moderat, dan jangka panjang bisa yang agresif gitu ya. Kira-kira return-nya adalah yang seperti yang aku tuliskan di sini. Ini return yang konservatif sekali ya. Nah, udah nih, kita udah tahu. Oh, berarti mimpi saya tuh harganya segini nih, tujuan saya. Terus kemudian ini masuk ke kelompok pendek, menengah, panjang. Udah tahu nih ya. Nah, pengen hitung tujuan keuangan yang lebih spesifik lagi. Jadi ini bisa teman-teman lakuin ya. Sekarang tadi tuh udah ada di chat tuh. Teman-teman bisa download di chat itu sudah ada kalkulator yang bisa teman-teman pakai untuk menghitung tujuan keuangannya. Nah, aku pengen jelasin cara pakainya. Sekalian mungkin ada yang mau menyumbang kasus supaya bisa kita hitung bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi menghitung tujuan itu kan tadi jelas jangka waktunya, jelas harga sama value-nya, dan tahu kenaikan inflasi per tahunnya. Kenapa sih kita tuh harus tahu kenaikan atau inflasi per tahunnya? Dan ini bisa teman-teman lakuin tuh dengan survei sendiri, survei mandiri aja, membandingkan harga tahun A, terus ke harga kemarin, harga 3 tahun yang lalu, terus kemudian berderet tuh berapa kira-kira kenaikannya gitu ya. Persis seperti kalau teman-teman tahu ya, kemarin kan kita baru keluar tuh angka inflasi kita 4,35% gitu ya. Nah, itu cukup tinggi tuh teman-teman. Itu tapi inflasi dari rata-rata inflasi dari kehidupan kita sehari-hari, dari makanan, terus bahan bakar dan lain-lain. Tapi kan tujuan keuangannya teman-teman nih harusnya lebih spesifik ya. Nah, jadi aku kasih tahu nih, ini rumusnya. Tapi tenang ya teman-teman, teman-teman bisa masukin ini rumus ini di Excel-nya. Nah, terus, ini adalah bentuk dari yang aku share di chat tuh. Teman-teman bisa tinggal lihat ya. Misalnya, contoh ya, ini bisa diganti-ganti ya, silahkan diganti-ganti. Misalnya pengen punya tujuan keuangan, pengen traveling ke Jepang. Harga saat ini misalnya kira-kira aku pengen yang berbudget traveling itu pengen yang berbudget 20 juta misalnya. Beberapa hari kurang dari seminggu misalnya. Target waktunya 2 tahun lagi. Oke, biasanya itu ternyata kalau traveling itu kenaikan harganya dari tahun ke tahun rata-rata 5%.
Misalnya ya, berarti kalau misalnya 2 tahun lagi, angka yang harus aku achieve adalah bukan 20 juta lagi, tapi 22.050.000. Nah, target waktunya 2 tahun, ya kan? Target waktunya 2 tahun. Artinya dalam 2 tahun itu masuknya adalah ke kelompok yang jangka pendek, benar ya? Ke jangka pendek. Instrumen investasinya misalnya yang dipilih adalah reksadana pasar uang. Karena tadi tuh contekannya kan udah ada tuh di depan. Instrumen investasinya reksadana pasar uang. Nah, kira-kira return rate-nya, expecting return rate-nya berdasarkan historinya adalah let's say 5%. Jadi teman-teman tahu di sini, oh saya tuh harus nabung 875.000 sekian setiap bulan supaya 2 tahun lagi saya bisa ke Jepang gitu ya. Nah, terus tujuan keuangan, misalnya pengen beli rumah. Kalau pengen, biasanya kan kalau orang beli rumah itu yang dikejar tuh DP-nya ya, karena sisanya nanti akan KPR gitu. Nah, misalnya yang dikejar DP KPR-nya itu DP rumahnya adalah 200 juta. Terus target waktunya 5 tahun. Nah, inflasinya itu rata-rata adalah 10%. Memang inflasi properti itu lumayan tinggi ya untuk rata-rata inflasinya, tapi ini juga bergantung kepada lokasinya tuh di mana gitu. Jadi lokasinya sangat menentukan inflasinya tuh berapa. Jadi teman-teman bisa survei sendiri. Nanti kalau misalnya mau ada inceran properti gitu ya, nanti di survei aja berapa sih kira-kira inflasinya. Terus harganya berarti nggak 200 juta lagi. Ternyata harga yang harus di-achieve adalah dengan inflasi 10 tahun, target waktunya 5 tahun, 22 juta. Wow, ini kenaikannya. Nah, terus kemudian kan target waktunya tuh 5 tahun. Berarti teman-teman sudah bisa menentukan instrumen investasinya tuh pakai apa? Pakai reksadana pendapatan tetap. Expecting return rate-nya sekitar 7%, berarti bulanannya yang harus teman-teman investasikan adalah 4,49. Nah, kemudian pensiun misalnya pengen achieve, kalau saya pensiun saya pengen ngumpulin 1M. Target waktunya usia 55 tahun misalnya 25 tahun lagi gitu ya. Inflasinya 4%. Harga yang akan datang berarti yang harus di-achieve 25 tahun lagi adalah 2,6. Instrumen investasinya tentu berdasarkan target waktunya adalah 25 tahun, adalah jangka panjang masuknya ya. Dan berarti masuknya ke reksadana saham. Berarti bulanannya sekitar 2 juta sekian gitu ya. Nah, aku mau klik di sini. Nah, aku pengen undang teman-teman buat nyobain kalkulator investasinya. Ada yang pengen tahu, pengen ngitung bareng di sini? Ini kayaknya pada malu-malu nih. Aku tunjuk aja kali ya. Boleh. Oh, ada yang pengen punya rumah di Pondok Indah, Mas Iqbal. Oh, Amin. boleh. Mbak, ada Kak Agista ya. Aku unmute Kak Agista. Oke, aku sudah ask to unmute. Silakan Kak Agista, kalau kamu mau menyalakan kamera juga boleh. Jadi kita semua bisa kenalan juga sama Kak Agista. Iya, halo, selamat malam. Nggak nyalain kamera nggak apa-apa ya? Nggak Belum apa-apa, berjilbab Mbak Gista. soalnya. Halo Mbak Gista. Iya, halo. Ayo Mbak. Mungkin ini langsung ditulis di sini apa gimana? Ya, Mbak Gista kira-kira pengen aku pengen ada nggak 3 tujuan keuangan yang masuk ke jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nanti biar kita hitung bareng. Oke,
Mungkin kalau jangka pendeknya itu dana pendidikan untuk adik yang mau kuliah. Berarti Harga dana saat kuliah ini ya. mungkin 30 juta. Iya, dana kuliah. Dana kuliah 30 juta. Target waktu 2000, sekarang 2022, 2024. 2024. Berarti 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Oke, inflasinya kira-kira 10% ya kalau pendidikan di Indonesia tuh. Ya, 10%. Oke. Terus untuk yang jangka menengah, mungkin DP rumah juga. Hmm. DP rumah juga harga saat ini 250 lah. 250 juta. Oke. Target waktu 6 tahun. 6 6 tahun masih ikut jangka menengah kan ya? Jangka panjang tuh masuknya Oh, tuh. panjang ya, 5 tahun 5 lah. tahun ya. Ini teman-teman juga Terus, bisa ngikutin nih cara pakainya sambil latihan cara pakainya daripada nanti bingung kan sambil buka laptop misalnya Excelnya untuk bikin sendiri. terus sama juga dana pensiun, tapi harga saat ininya ada 1,5 miliar mungkin butuhnya nanti. Oke. Karena mau pensiun dini, insya Allah. 1,5 juta. Amin. Target waktunya mungkin 20 tahun kali ya. Ini jadi bisa sekalian ngecek juga nih Mbak, apakah mungkin saya bisa pensiun dini gitu kan? Iya. Oke, ini udah selesai ya, segampang itu bikinnya. Nah, ternyata pas dilihat, oke, buat dana kuliah 30 juta. By the way, anaknya Mbak Gista udah gede ya Mbak? Adik sih, bukan anak. Adik. Oh, Iya. sorry. Oke, dana kuliah 30 juta, target waktunya 2 tahun lagi, inflasinya 10%, berarti nanti yang Mbak Gista harus achieve adalah 36 juta. Oke, karena ini jangka pendek, masuknya ke reksadana pasar uang, bulanan yang harus disiapkan dari sekarang adalah 1,4. Ya. Terus kemudian DP rumahnya 250 juta, target waktunya 5 tahun, inflasinya 10%, berarti nanti targetnya jadi 402 juta, taruhnya di reksadana pendapatan tetap, bulanannya 5,6, sorry, 5,6, pensiun 1,5 M, target waktunya 20 tahun lagi, terus kemudian inflasi 4% berarti nantinya yang harus Mbak Gista achieve adalah 3,2, taruhnya di reksadana saham, setiap bulannya harus 4,3. Nah, in total berarti ini harus harus berinvestasi setiap bulan tuh sekian, Mbak. Ini sebenarnya pakai expecting return-nya tuh sebenarnya bisa lebih tinggi, tapi kita pakai yang konservatif angkanya. Bulanannya adalah 11 jutaan. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu, wah lumayan gede sih yang harus dibutuhkan setiap bulan. Tapi kalau kita ngitung, kita jadi bisa aware apa yang harus kita achieve gitu. Jadi nantinya kita bakalan bisa ngitung nih, oh apa sih strategi yang harus saya pakai gitu. Prioritas, oh mungkin yang ini nggak mungkin dulu, tapi berarti prioritas yang harus saya pilih yang ini. Yang penting teman-teman udah ngitung dulu dan tahu angkanya tuh berapa. Oke Mbak Gista. Gimana Mbak Gista ngelihat angkanya? Mbak Gita kayaknya belum keganti deh share screen-nya Mbak Gita. Belum keganti? Nah, harus stop share dulu, baru share screen layar baru. Oh, oke, sebentar. Aku kira sudah ke share Excel-nya. Oke, sudah ya? Nah, Nah, kan. ya teman-teman tadi
Aku ulang lagi kali ya. Ini nanti teman-teman ganti pakai angkanya masing-masing, tujuannya juga diganti pakai angka masing-masing. Pokoknya tinggal isi-isi, nanti automatically akan muncul di sini, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin berapa sih sebenarnya yang harus investasikan setiap bulannya, gitu ya. Kayak nabung aja, setiap bulan harus disisihin berapa. Balik lagi tadi ke cash flow tuh kan ada angka 4321 gitu ya. Ini adalah bagian dari yang 2 atau 20%. Jadi dari 20% pendapatan teman-teman minimal, ini teman-teman bisa bagi ke dalam tujuan-tujuan keuangan ya. Kalau dirasa angkanya ini kok besar banget gitu ya, berarti kan teman-teman udah tahu minimal angka yang harus di-achieve tuh berapa gitu ya. Sehingga nantinya kita bisa bikin strategi. Sebenarnya saya tuh harus ngapain ya? Apakah menambah pendapatan atau kebanyakan sih harusnya punya karir path di sini ketika tahu exactly mimpinya tuh apa dan berapa gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, mungkin di sini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Silahkan dulu deh biar nggak terlalu apa namanya pusing karena aku mau masuk nanti ke bagian lebih teknis lagi. Kak, boleh nanya nggak? Boleh? Misalnya nih, ini kan expecting return rate-nya tadi kan masih yang konvensional ya, Konservatif. konservatif gitu. Misalnya nih, kalau di RD sahamnya kita ambil yang kayak expecting return sampai 20% gitu, apakah nanti bulanannya bisa nggak 4 juta ya, maksudnya jadi kecil gitu? Bulanannya akan jadi kecil, tapi ingat bahwa di investasi itu kan tidak ada yang pasti ya. Mungkin tahun ini bisa 20%, tapi tahun depan bisa minus gitu. Gitu ya. Jadi akan berganti-ganti tuh angka performance-nya setiap tahunnya gitu. Jadi sebenarnya di angka 15 itu udah bagus banget sih. Oh, oke. Terus ini juga bisa, ini kan ya, maksudnya produk reksadana kita juga bisa campuran gitu kan, maksudnya untuk membagi risiko sih sebenarnya, kayak untuk dana pensiun nggak cuma di RD saham aja gitu. Betul. Jadi kalau misalnya dana pensiun atau yang jangka panjang itu bisa dipilih misalnya pakai 2 ya diversifikasinya, yang satu reksadana saham mayoritasnya, kemudian nanti misalnya 70%-nya di reksadana saham, 30%-nya beli reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran aja gitu. Jadi bisa alternatifnya itu. Oke, makasih Kak Gita. Iya. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Kak, aku susah nih spellnya, KMI ya, atau Kak Gita nanya dong kalau kolom instrumen investasi diganti aset kripto, kira-kira masuknya ke jangka pendek, menengah, atau panjang ya? Oke. Aku honestly tidak memasukkan cryptocurrency itu ke dalam investasi untuk rencana keuangan gitu ya, karena belum ada underlying aset dan kita nggak biasanya kan kalau crypto itu sistemnya adalah gitu. Jadi kalau di dalam rencana keuangan metode yang dipakai itu kan dollar cost averaging. Setiap bulan itu harus reguler kita menyisihkan. Kalau misalnya teman-teman mau trading, misalnya trading saham atau trading kripto, itu pastikan bahwa fondasi, terus kemudian prioritas-prioritas itu sudah masuk ke dalam aset-aset yang memang sudah aman, misalnya dalam reksadana. Tapi menurutku ya, teman-teman, reksadana itu sebenarnya adalah instrumen yang sudah sangat cukup untuk kita memulai rencana investasi kita. Jadi pastikan nih untuk teman-teman nih sebagai investor yang investor pemula ya, pastikan bahwa teman-teman punya knowledge yang cukup dulu deh di reksadananya gitu. Nanti kalau teman-teman misalnya mau upgrade
dan punya kelebihan pendapatan, terus mau mencoba instrumen lain yang metodenya misalnya trading, itu nggak apa-apa, asalkan dipastikan dulu bahwa tujuan-tujuan keuangan yang prioritas itu sudah dilakukan gitu. Oke, kita kembali ke hari selanjutnya kali ya, Mbak. Oke, kita jawab ya di sesi ini. Jadi kita dengarkan materi lebih lanjut dulu. Oke, jadi PR-nya teman-teman yang pertama adalah tadi ya, ngecek dulu fondasi keuangannya. Yang kedua PR-nya adalah bikin daftar tujuan keuangannya sekarang. Terus bayangin tuh, benar-benar hikmat gitu ya dibikinnya. Tadi aku sempat lihat chatnya bahwa angkanya harus realistis gitu. Bikin daftar tujuan yang angkanya tuh memang realistis. Dan kemudian tentukan instrumennya gitu ya. Nah, step yang ketiga, kita kan udah bikin nih tadi tujuan keuangannya tuh apa aja sih, terus sudah bisa memasukkan ke dalam kelompok pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, juga udah tahu berapa yang harus diinvestasikan setiap bulan, dan kita udah tahu tuh jenis produknya. Jadi belum tahu produknya nih, baru jenis produknya. Apakah kalau reksadana, apakah reksadana pasar uang, apakah reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham. Nah, tapi kendala berikutnya adalah reksadana itu kan banyak banget ya. Di antara banyaknya produk yang dijual, mana sih yang harus dipilih aset manajemennya siapa gitu ya. Terus di dalam satu aset manajemen itu aja ada berbagai macam produk gitu ya. Nah, mungkin teman-teman harus tahu, mungkin belum semua tahu ya, bahwa yang memiliki dan mengeluarkan produk reksadana adalah namanya aset manajemen atau fund manager. Jadi kayak kalau misalnya bank punya produk itu kan adalah saving, deposito, tabungan rencana gitu ya. Nah, kalau aset manajemen, fund manager itu punya produk yang namanya reksadana. Dia yang bikin nih produk reksadananya itu. Jenisnya apa aja? Jenisnya ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham. Yang masing-masing kita pilihnya berdasarkan tadi tujuan keuangannya, jangka waktunya, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mereview, memilih produknya itu dari aset manajemen mana dan produk yang terbaik apa, gitu ya. Nah, teman-teman sebelum memilih produk untuk dibeli, harus baca dokumennya. Dokumen yang paling simpel adalah namanya fund fact sheet. Di setiap platform yang menjual reksadana, itu pasti ada menu dokumen atau fund fact sheet atau prospektus yang bisa teman-teman baca. Kalau prospektus emang panjang banget yang harus dibaca, tapi minimal teman-teman baca fund fact sheet-nya deh. Nah, di situ yang harus teman-teman review dari si fund fact sheet itu adalah gimana nih kredibilitas si fund manajernya ini, track record-nya gimana, cari tahu deh, kepoin dia ini siapa sih sebenarnya, si fund manager ini pernah punya kasus nggak sih gitu ya. Terus pernah nggak sih dia fraud di dalam perjalanan perjalanan dia punya produk ini gitu ya. Terus kemudian total dana kelolaannya lebih dari 10 miliar. Kenapa harus lebih dari 10 miliar? Karena ini sudah jadi ketentuan OJK supaya produknya ini nggak dibubarin. Jadi kalau kata OJK nih, kalau misalnya nih fund manager, aset manajemen bikin produk reksadana, terus nggak ada yang beli, atau peminatnya sedikit lah, kurang dari 10 miliar, ya itu terpaksa ketika kita beli, kita udah terlanjur beli nih, ternyata nggak nyampe 10 miliar juga, ya terpaksa OJK akan bubarin gitu ya. Nah, terus kemudian lihat di fund fact sheet itu umur produknya berapa lama. Semakin lama akan semakin baik. Kenapa? Karena ini menandakan kemapanannya dia, ketangguhannya dia dalam
mengarungi kondisi ekonomi yang bergejolak gitu ya. Kalau aku biasanya pakai 5 tahun lah. 5 tahun itu adalah waktu yang moderat ya untuk sebuah reksadana. Kita bisa ngelihat dia performance-nya seperti apa sih gitu. Terus kemudian yang dilihat adalah top alokasi efeknya. Jadi teman-teman tuh harus tahu si reksadana ini kan adalah sebuah wadah ya. Si fund manager ini yang beliin berbagai produk investasi sesuai jenisnya gitu ya. Terus teman-teman harus tahu nih, sebenarnya si fund manager ini beliin apa aja sih? Nanti kita cek ya. Terus kemudian historical return-nya, dia konsisten nggak sih performanya? Apakah naik, turun, stagnan gitu ya? Yang bagus adalah yang dia punya konsistensi. Nah, ini yang namanya dokumen fund fact sheet. Kelihatan nggak teman-teman di sini? Pernah baca nggak fact sheet? Ini adalah bentuk fund fact sheet ya. Oke, tadi apa katanya? Tadi katanya harus dilihat dulu kredibilitas. Oke. Siapa aja sih yang ada di sini? Oke. Ini adalah produknya Mandiri Investasi. Berarti aset manajemennya adalah investasi. Di sini dijelasin nih tentang Mandiri Investasi. Ya, teman-teman bisa kepoin tuh. Di Mandiri Investasi tuh pernah punya kasus nggak sih? Terus reputasinya dia tuh kayak apa sih? Bisa teman-teman kepoin. Ibaratnya ya, kita kan pengen naruh uang nih di sini. Ya tentu kita harus kepo tingkat tinggi dong gitu ya. Harus tahu exactly siapa orang-orang di baliknya gitu. Jadi jangan sampai jawabannya kayak tadi tuh yang aku cerita. Kamu investasinya di reksadana, produknya apa? Nggak tahu apa ya. Aduh, itu bahaya banget ya kayak gitu. Nah, terus kemudian apa tadi katanya? Kalau dilihat adalah semakin lama umur reksadananya akan semakin bagus. Oke, tanggal efektif reksadana ya, teman-teman lihatnya di sini. Tanggal efektif reksadananya 14 Oktober 2004. Berarti sudah berapa tahun? Sekarang 2002, sudah berapa tahun? Udah lama ya. Udah di atas 5 tahun. Terus kemudian ini adalah produk reksadana pendapatan tetap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini produknya reksadana pendapatan tetap. Total dana kelolaan tadi kan dibilang harus lebih dari 10 miliar. Total AUM-nya di sini 487,79 miliar. Ini apa sih? Ini adalah uangnya investor, uangnya kita semua. Kalau kita berinvestasi di produk ini, gitu ya. Terus kemudian kredibilitas udah. Terus apa lagi? Kredibilitas udah, terus total AUM-nya udah, jenisnya oke. Di dalam sini tuh alokasi efeknya apa aja? Di sini alokasi efeknya adalah karena ini reksadana pendapatan tetap, tentu yang ada di sini mayoritasnya adalah obligasi 80 sampai 100%. Pasar uangnya 0 sampai 20%. Pasar uang itu adalah deposito ya teman-teman. Terus obligasi itu adalah ada obligasi perusahaan, ada sukuk, ada ori, tentu teman-teman mudah-mudahan sih udah pernah kenal ya. Nah di sini bisa lihat dia tuh beli apa aja sih? Aduh, berubah. Dia itu beli apa aja? Di sini tuh dia beli. Ada nih pasar uangnya nih, Bank Pembangunan Daerah Jambi, ada deposito. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Terus kemudian Bank Tabungan Negara deposito, mayoritasnya deposito, tapi obligasi pemerintahnya ada satu nih di sini. Nah, kalau mau ngelihat performance-nya,
Di sini lihat ya, ini adalah garis performance-nya nih. Dia naik turun, tapi dalam jangka waktu panjang dia naik gitu ya. Oke. Nah, terus ini teman-teman ingetin bahwa ini reksadana pendapatan tetap. Aku pengen bandingin sama reksadana pasar uang. Ini reksadana pasar uang. Oke. Pihaknya adalah aset manajemennya adalah Schroders Investment Management, yang harus teman-teman cari tuh, googling siapa sih Schroders ini gitu ya. Terus kemudian tanggal efektifnya adalah 2004, sama produk lama juga. Terus kemudian dana kelolaannya adalah 972,22 miliar. Ingat bahwa ini adalah Schroders dana liquid, ini adalah reksadana pasar uang ya, jenisnya. Nah, bedanya apa sama pendapatan tetap? Bedanya adalah komposisi asetnya. Dia di instrumen pasar uang 100%. Ya, di sini ada aset dengan bobot terbesar, yaitu ada bond, ada ori, ini obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya di reksadana pasar uang hanya boleh ada obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Tapi kalau di reksadana pendapatan tetap, obligasi yang dibeli itu boleh obligasi jangka panjang. Terus di sini dia ada deposito Commonwealth, deposito MyBank, deposito OCBC NISP, deposito BTN, deposito BTPN, deposito UOB Indonesia, ada 2 sukuk, kodenya ini nanti bisa di googling sebenarnya ini. Historical performance-nya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, aku pengen kasih tahu ya. Tadi ya, yang pendapatan tetap itu kan keriting ya. Nah, ini nih. Ya, naik turun, tapi karena dia konsisten, kurvanya bergerak naik. Tapi kalau ini naik terus. Bedanya apa jadinya? Jadi kenapa si reksadana pasar uang itu dimasukkan ke dalam instrumen investasi yang bisa dipakai jangka pendek kurang dari 3 tahun, ya? Itu karena dia dari ini teman-teman tuh boleh punya uang 10 juta, 50 juta, 100 juta, mau di malam juga, semuanya itu boleh, karena besoknya pasti naik. Tapi kalau misalnya di reksadana pendapatan tetap, teman-teman nggak boleh melakukan hal yang sama. Kalau di reksadana jenis lain, pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran gitu ya, teman-teman nggak boleh naruh uang besar sekaligus. Tapi yang paling baik adalah dollar cost averaging. Sedikit-sedikit tapi sesering mungkin. Sejuta atau 500 ribu, 100 ribu itu jauh lebih baik dibandingkan misalnya langsung 10 juta gitu. Karena ada resikonya. Kalau teman-teman naruh di sini, belum nih ditaruh. Posisinya mungkin besok akan langsung turun. Turunnya juga lumayan dalam misalnya. Ada fluktuasi di situ. Tapi kalau di reksadana pasar uang nggak ada. Jadi beda ya, cara metode berinvestasinya akan beda. Oke, itu teknisnya. Nah, ini adalah rangkumannya. Rangkuman dari jenis-jenis reksadana. Oke, jadi aku tadi bilang ya bahwa reksadana itu kan jenisnya banyak. Ada dari yang konservatif, moderat, sampai agresif. Kalau konservatif buat yang jangka pendek, moderat buat jangka menengah, agresif buat jangka panjang. Nah, reksadana pasar uang ini isinya 100 instrumen pasar uang, pendapatan 80% obligasi jangka panjang, maksimal 20% instrumen uang.
reksadana campuran itu posisinya adalah ada saham, pastinya mungkin bisa imbang semuanya gitu, atau bisa juga sahamnya banyak, sisanya obligasi dan instrumen pasar uang. Kalau reksadana saham pasti maksimal ada di reksadana saham, ada di saham. Dan sisanya pasar uang. Jadi kalau reksadana saham nggak ada instrumen obligasi ya, nggak ada instrumen tetap gitu. Nah, jadi itu matriks portofolio produknya. Udah bisa bagaimana mengecek kondisi keuangan, terus kemudian tahap keduanya teman-teman mulai harus investasikan bulan, jadi udah punya mimpi nih, udah punya mimpi-mimpinya, udah daftarnya udah ada. Terus kemudian mempelajari produknya seperti apa. Menekankan bahwa informasi ini adalah hanya sekilas nih. Ini informasi yang penting yang teman-teman harus tahu. Tapi ke depannya teman-teman harus reksadananya itu aja dulu. Kalau teman-teman adalah investor pemula, aku yakinkan bahwa reksadana itu adalah produk yang sangat cukup untuk teman-teman menjadi investor nih. Untuk merencanakan keuangan tuh produk yang sangat cukup gitu. Jadi tinggal teman-teman kuasai, baca bukunya, perdalam ilmunya agar menjadi investor yang benar-benar siap gitu ya. Oke, dari aku itu. Jadi selanjutnya bisa dibuka untuk sesi Q&A. Teman-teman bisa tanya apa aja tentang investasi dan reksadana. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mbak Gita. Kita apresiasi dulu dong dengan Mbak Gita menjelaskan tadi banyak banget. Kalau boleh aku simpulkan, itu ada kita di awal-awal membahas soal sebelum berinvestasi penting banget untuk kita kuat di pondasi keuangannya ya Mbak Gita ya. Tadi kita harus tahu, kita harus sudah siap dari segi dana darurat, terus cash flow, terus bagi yang sudah memiliki anak, asuransi itu penting. Lalu kita membuat tujuan keuangan, baru deh kita mulai bisa untuk berinvestasi. Salah satunya hari ini lebih ditujukan kepada investasi reksadana gitu. Nah, jadi teman-teman harapannya udah pada kegambar ya, kira-kira investasi reksadana itu seperti apa sih, returnnya kayak apa, dan tadi sempat di-mention juga ya sama Mbak Gita soal profil risiko. Nah, kalau di Genius, nah masuk nih. Kalau di Genius, teman-teman sebelum bikin reksadana itu harus mengikuti sebuah kuis. Jadi kuis itu nanti bisa mengetahui profil risikonya teman-teman gitu. Jadi sebelum tenang aja gitu ya, buat pemula-pemula kayak aku gini gitu ya, nggak perlu khawatir banget. Memang kita perlu untuk basicnya perlu banget tahu ya Mbak Gita ya, reksadana ini memang tepat atau enggak buat kita gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah kepingin bikin reksadana gitu ya di Genius, nanti akan ada kuis untuk mengetahui profil risiko teman-teman. Jadi ada konservatif, moderat, agresif, moderat, dan juga agresif. Jadi nanti sesuai sama financial behavior teman-teman juga gitu, dari kuis-kuis dan juga kebiasaan di Genius ya. Gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi, ini udah banyak yang tepuk tangan buat Mbak Gita, thank you Mbak Gita. Kita masuk ke sesi Q&A ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, itu boleh banget diketik di fitur chatnya, kita coba akan jawab sebisa kita. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan, wah ternyata udah banyak banget ya. Ada yang jawab upah minimum Romusa, UMR. Oke. Nah, ini ada dari KMI. Oke, sorry. Ada pertanyaan pertama dari Kak Adityo. Mau tanya Mbak, boleh nggak kita pondasi keuangan belum bagus, cuma masih mau investasi sedikit.
sedikit-sedikit. Jadi pondasi keuangannya belum oke nih Mbak, tapi mulai nih berinvestasi sedikit-sedikit gitu. Karena kan kayak di Genius gitu ya Mbak. Mbak, maaf, Kak. Halo, mungkin boleh di-mute, maaf Kak. Nah, balik lagi ya dari yang berinvestasi sedikit-sedikit, karena kalau di Genius tuh bisa tuh starting dari 50.000 tuh bisa Mbak gitu. Nah itu boleh nggak kalau fondasi keuangannya belum bagus gitu. Pertanyaan dari Kak Adityo. Oke, Mas Aditya, terima kasih pertanyaannya. Oke, banyak sih kondisinya teman-teman belum punya pondasi keuangan yang oke gitu. Oke, pondasi keuangan itu sebenarnya adalah hal yang prinsip sekali. Tapi ini seperti apa nih? Belumnya tuh bagaimana gitu ya. Yang harus dipaksakan adalah pastinya punya budgeting gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya nih, oh masih berantakan, bisa sih nabung setiap bulan gitu misalnya. Tapi dana daruratku misalnya belum kumpul. Nah, Mas Adit, Mas siapa Adito. namanya? Mas Adi. Adityo. Adityo. Mas Adityo itu bisa loh merencanakan si dana darurat itu masuknya ke reksadana pasar uang. Jadi diversifikasi untuk dana darurat itu yang paling umum adalah pakai tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang. Jadi udah tahu dulu kan targetnya, tadi udah aku kasih tahu minimal 3 kali kalau single, 3 kali gaji. Kalau misalnya berkeluarga 12 kali pengeluaran primer sama cicilan. Misalnya udah dihitung. Let's say misalnya targetnya adalah 30 juta gitu ya. Nah, Mas Adityo bisa tuh taruh di tabungan 10%-nya, sisanya Mas Adityo tiap bulan secara disiplin masukin ke reksadana pasar uang. Nah, ini sekalian berkenalan dengan reksadana. Kenalannya adalah kenalan yang aman gitu ya, karena kan aku tadi bilang ya kalau reksadana pasar uang itu hampir tidak ada resikonya. Asalkan Mas Adityo itu benar-benar memilih fund manager yang tadi harus dikepoin dulu. Fund manajernya tergantung nih reputasinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sedikit-sedikit setiap bulan Mas Adityonya target dana daruratnya tercapainya dari situ. Jadi sekalian belajar untuk itu. Semoga terjadi. Nih Mbak, ada dari Kak Dewi Putri. Strategi beli RDS baiknya gimana Kak? Kan kita kadang kelewat kalau hari ini IHSG lagi merah. Strategi beli RDS. Oke, kalau misalnya strategi sebagai investor itu sebenarnya nggak terlalu concern dengan IHSG-nya merah atau enggak, karena kita kan pakai dollar cost averaging. Kita tuh seperti menabung setiap bulan. Kuncinya adalah sesering mungkin gitu ya. Jadi misalnya setiap tanggal gajian kamu punya budgetnya 500.000, 1 juta gitu ya. Masukin aja setiap kamu gajian setiap akhir bulan. Atau kamu mau lebih sering lagi, misalnya budgetnya 1 juta, kamu mau beliin di minggu terakhir saat kamu gajian 500.000, terus di tengah-tengah bulan depan 500.000 lagi. Jadi kamu berprinsip ya pokoknya sesedikit mungkin, sesering mungkin. Jadi kita nggak perlu merhatiin apakah si IHSG-nya tuh timingnya lagi oke atau enggak gitu. Karena kita kan akan memakainya kan nanti ya jangka panjang gitu. Dan dengan dollar cost averaging itu dengan metode gampangnya adalah sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Kita bisa mendapatkan harga yang ada di atas, ada di bawah, jadi average-nya lebih aman gitu. Salah satu cara untuk mengontrol resiko reksadana saham, jenis saham yang fluktuatif gitu. Jadi bisa digunakan metode seperti itu. Oke. Selamat mencoba ya, Kak Dewi ya tadi ya, yang bertanya. Oke, pertanyaan selanjutnya
dari Kak Wahyu Sudiatmoko. Kak izin bertanya, kalau sudah ikut asuransi yang unit link in, apakah termasuk instrumen asuransi? Investasi kali ya. Iya. Ini pertanyaannya, sudah ikut asuransi yang unit link in, apakah termasuk instrumen asuransi? Mungkin maksudnya instrumen ini ya, investasi kali ya, berarti gitu ya Mbak? Asuransi unit link itu adalah produk yang ada proteksinya, ada investasinya, ya. Orang-orang tuh suka karena pikirannya gini, biar uang yang dia hilang, kedua sekalian aja lah, ngapain dipisah-pisah, repot gitu biasanya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu bisa baca fun fact sheet-nya di asuransi unit link itu? Sudah, kamu tahu nggak sih isinya tuh apa aja sih? Oh, tadi kan aku udah mencontohkan ya, kalau baca fun fact sheet kamu tuh bisa tahu si manajer investasi ini tuh beli portfolio tuh apa aja sih. Jadi oh, dia tuh beli deposito di sini. Oh, dia tuh beli obligasi ini. Itu misalnya. Atau dia kalau reksadana saham, oh dia beli emiten ini. Apakah kamu bisa melakukan hal tersebut di dalam asuransi unit link kamu gitu ya. Terus biasanya orang kalau beli asuransi unit link suka nggak tahu nih. Produk yang kamu beli, investasinya itu apa sih jenisnya? Apakah money market, apakah fixed income, ataukah equity? Nah, jadi kamu perlu pastikan itu dulu, gitu ya. Kalau misalnya kamu sudah, udah aku cari tahu nih, dia reksadana yang dipakai si asuransi ini tuh bagus, dia tuh belinya ABC gitu ya. Terus performance-nya juga oke. Jadi sesuatu yang bisa kamu pastikan clear dan kamu bisa accept resikonya dan opportunity-nya secara bersamaan gitu ya. Ya, boleh aja gitu. Silakan. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu sama sekali, terus merasa kesulitan dalam mengakses informasi-informasi tersebut setiap bulannya, efek itu kan tiap bulan beda-beda ya. Nah, menurut aku akan jauh lebih baik kalau kamu memisahkan antara proteksi kamu dengan investasi kamu gitu. Karena investasi itu benar-benar harus clear, harus kamu membuat keputusan investasi itu berdasarkan analisa kamu sendiri dan knowledge kamu sendiri, sehingga kamu tuh benar-benar aware sama tingkat resikonya seperti apa gitu ya. Mbak Dewi ya tadi ya. Mas Wahyu. Kak Wahyu Sudiatmoko. Berarti emang harus dibaca lagi ya Mbak ya, mungkin berkas-berkasnya waktu deal gitu ya, soal asuransinya dibaca ulang lagi gitu. Dan akses informasinya tuh seperti apa. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, thank you Kak Wahyu untuk pertanyaannya ya. Selanjutnya pertanyaan dari KMI lagi, Kak Gita nanya lagi dong. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang menawarkan produk reksadana. Pertanyaannya, ada 3 nih Mbak. Pertanyaan yang pertama, Kak Gita menggunakan aplikasi apa untuk investasi reksadana? Jenius pasti dong ya kan Mbak? 1. Aku bantu jawab. Yang kedua, itu tadi aplikasi apa yang dipakai. Yang kedua, bagaimana tips-tips memilih aplikasi terbaik untuk sarana investasi. Ini benar sih Mbak, penting banget. Soalnya semakin banyak produk kan kita jadi kayak nyaru gitu, semuanya kayak sama gitu ya. Sama yang ketiga, apa kelebihan atau keunggulan menggunakan aplikasi Jenius untuk investasi reksadana? Ini lebih yang jawab. Enggak, ini pendapat Mbak Gita aja. Okay. Jangan aku, kalau aku kan nggak subjektif ya. Oke. Mbak Gita aja, silahkan Mbak Gita. Kalau memilih, aku langsung ke tipsnya kali ya. Memilih aplikasi yang terbaik itu seperti apa? Yang paling gampang kamu gunain, yang user friendly pertama, terus kemudian yang manajer investasinya itu terkurasi dengan baik. Jadi ada beberapa aplikasi yang aku lihat
ketika ngelihat aset manajemennya itu fund manajernya, ini aplikasinya gede, tapi kok fund manajernya kok jelek-jelek gitu ya. Jadi reputasinya ya karena kalau teman-teman kan mungkin belum hafal gitu ya, fund manager yang punya reputasi bagus-bagus tuh yang mana, yang nggak bagus tuh yang mana gitu kan. Tapi nanti nih kalau misalnya udah terbiasa, udah kenalan pasti akan tahu sih. Nah, jadi itu yang teman-teman lihat, yang teman-teman harus kepoin adalah emang dia jualan manajer dia tuh mengakomodir, menyediakan manajer investasinya tuh apa aja sih gitu ya, terkurasi nggak sih gitu. Terus dia menyediakan nggak sih dokumen yang untuk kita review, karena kan tadi aku bilang ya, kalau sebelum beli reksadana itu kan harus dianalisa dulu, dokumennya ada nggak, disediain nggak gitu. Kalau nggak disediain ya nggak simple gitu kan, harus dicari-cari dulu gitu kan. Kita kan pengennya maunya ketika mau beli nih udah kepikiran beli, download download si dokumennya, fund fact sheet-nya, terus kita bisa baca, terus lalu memutuskan beli atau enggak gitu ya. Terus keunggulan pakai aplikasi Genius untuk investasi itu apa? Karena kita nabungnya di Genius gitu ya, teman-teman mungkin udah sebagai co-creators pasti udah punya, terus udah nabung di situ lama juga, udah tahu gimana enaknya. Pasti kan kalau udah punya basicnya nabung ya lebih gampang menghubungkannya ketika kita punya tabungan di situ, aplikasi ada reksadana investasi kita di situ juga. Tentunya ini akan memudahkan dan kita jadi bisa lebih mudah untuk disiplin dan komitmen gitu ya. Gitu. Mbak MI. Disingkat Mbak MI. Ini kayaknya kita panggil KMI aja, soalnya kita belum tahu Mbak atau Mas. Kami, KMI. Benar, kami KMI. Nah, selain itu, tadi benar udah di-mention juga sama Mbak Gita gitu. Selain memang benar kalau misalkan di Genius itu, karena dia one stop sistem finansialnya udah jadi gitu. Jadi memudahkan teman-teman juga udah nabung di situ terus berinvestasi di situ, jadi bisa ketahuan juga nanti di monitoringnya lebih banyak di mana nih, lebih banyak di nabung, lebih banyak di investasi. Jadi saling hubung semua fiturnya yang ada di Genius bisa bantu teman-teman untuk kelola keuangan lebih baik gitu sih. Oke, lanjut pertanyaan dari Kak Natania. Kak, tadi ada cara bagaimana memilih reksadana, apa itu untuk semua jenis reksadana atau bagaimana? Untuk semua jenis reksadana. Jadi sebelum tadi udah ada yang mention juga kalau nggak salah Iqbal ya. Ada resiko pengelola juga. Benar, ada resiko pengelolaan. Itu kenapa kita harus baca dan kepo dengan para pihak yang mengelola reksadana tersebut. Karena di sini kita menitipkan uang kepada lembaga gitu ya. Nah, jadi kesemuanya itu tadi kalau yang apal, siapa di sini yang apal? Memastikan para pihaknya itu, fund manajernya itu adalah orang-orang yang punya reputasi baik gitu ya, dan pengelolaannya lebih dari 10 miliar. Semakin lama umur reksadananya akan semakin baik, akan semakin mapan gitu ya. Top holdingnya siapa ya beli gitu. Nanti kesemuanya itu kan teman-teman buka tuh, masing-masing jenis reksadananya itu kan pasti ada fund fact sheet-nya. Nah, jadi rumus tersebut dipakai untuk semua jenis reksadana. Gitu. Baru kemudian setelah, checklistnya ini udah, fund manager oke nih, terus udah gitu dana kelolaan apa segala macam nih udah checklistnya oke, berarti saya bisa beli gitu ya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus pastikan bahwa bisa menganalisis si fund fact sheet-nya. Oke, semoga membantu pertanyaan dari Kak Natania tadi ya.
Pertanyaan selanjutnya dari Kak Desi. Kak, kalau misalnya kita nggak punya tujuan jangka pendek, apakah sebaiknya tetap punya reksadana seperti pasar uang? Berarti ini Kak Desi rencananya jangka panjang semua nih, Mbak. Oke. Reksadana pasar uang itu menurutku adalah salah satu diversifikasi yang harus kamu punya. Untuk minimal kalau kamu nggak punya tujuan keuangan yang mau beli apa gitu ya, minimal dana daruratnya itu kamu diversifikasi di reksadana pasar uang. Terus apa namanya, kalau misalnya jangka panjang ya udah kamu bisa pilih reksadana saham atau campuran atau di mix sama reksadana pendapatan. Gitu. Tapi setiap orang kan pasti punya dana darurat ya, dan menurutku pasar uang itu adalah diversifikasi yang umum ya untuk kamu taruh dana darurat. Begitu, Mbak. Siapa tadi? Mbak Suci Desi. Santi Kak ya? Desi. Mbak Devi. Kak Desi, ya. Jadi malah nggak apa-apa ya, tetap punya ya Mbak ya berarti. Kalau bisa dicampur gitu, tergantung kebutuhannya tadi. Oke, lanjut. Semoga pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Suci Santi. Kak Suci Santi, Kak izin bertanya, apa risiko bila kita membeli produk reksadana di mana level risiko produknya melebihi dari level risiko investor kita? Terima kasih. Gitu, Mbak. Kalau misalnya sekarang, sebenarnya kalau aku ya, kalau dari aku, sebenarnya profil resiko itu bisa dikondisikan dengan bikin tujuan keuangannya. Seringkali orang itu memang profil resikonya ya secara dari internalnya dia itu memang tinggi karena pertama belum bikin tujuan keuangan, kedua itu knowledge-nya belum tinggi. Ibaratnya kalau kita belum kenal kan tingkat kekhawatirannya akan sangat tinggi gitu. Tapi kalau kita udah kenalan, udah terbiasa, itu lama-lama tingkat kepercayaan kita juga akan semakin besar dan kita akan tenang. Nah, teman-teman tahu kan sekarang itu adalah tahun-tahun masa-masa yang sangat tidak bagus untuk reksadana saham. Ya. Teman-teman buka aplikasi Genius, terus mau pilih beli reksadana, itu misalnya, waduh kok merah semua gitu. Mana yang harus saya pilih gitu ketika dilihat historinya beberapa bulan ini kok jelek semua gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu nih, kan udah tahu nih tujuan keuangannya adalah jangka panjang. Terus kemudian tahu kondisi ekonomi makro gimana. Terus mulai sedikit-sedikit pelajari bahwa ternyata kondisi seperti ini tuh tidak selamanya. Kondisi seperti ini ya memang sebuah siklus aja. Pada keuangan yang kuat. Jika misalnya kondisi ekonomi mempengaruhi semuanya, inflasi tinggi, resesi kembali, misalnya kayak gitu. Nah, apa namanya? Itu adalah sebuah siklus yang nanti juga akan lewat. Jadi kalau misalnya saat ini belum mau gitu, maksudnya profil resikonya masih karena tingkat kepercayaannya juga masih rendah, nggak apa-apa sekarang masuk aja instrumen yang lebih aman, misalnya pasar uang. Tapi jangan lupa untuk memperkaya diri dengan knowledge, kenalan terus. Jadi reksadana pasar uangnya juga jangan dicuekin. Jadi karena ini instrumen yang aman, sering-sering lah nabung di situ, sering-sering masukin uang di situ, sehingga ketika sering buka aplikasi, jadi klik yang lain. Ketika klik yang lain, semakin mempelajari. Dan tadi aku bilang ya, ini adalah kelas kita singkat sekali ini. Aku kasih informasinya sangat basic gitu ya. Tapi teman-teman punya PR untuk baca buku. Jadi biar tambah bingung. Aku senang kalau teman-teman bingung berarti ada isi kepalanya yang harus dikonfirmasi gitu.
Jadi ketika nanti knowledge-nya semakin bagus, semakin tinggi, kekhawatiran itu akan semakin bisa diatasi dan profil resikonya automatically akan lebih tinggi, sehingga akan bisa masuk ke instrumen-instrumen yang lebih agresif untuk achieve tujuan keuangan yang jangka panjang. Oke. Jadi ini akan berlalu ya. Jadi nggak masalah ya, karena ini pasti akan berlalu juga gitu. Kalau sudah terlanjur gitu ya, Mbak. Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, thank you untuk Kak Suci atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sam Alan. Bagita, jika sudah melakukan reksadana moderate type, sebulan sudah rutin, tapi bulan tertentu persentase keuntungan turun. Apakah tetap beli sheet? Beli aja, karena kan belum waktunya untuk diambil kan. Ya. Tapi pertanyaanku adalah, sudah dipastikan belum bahwa menganalisa si fund exit-nya? Artinya gini, kamu udah benar-benar memilih fund manager dan produk yang oke belum? Karena ini adalah fondasi pertama tuh. Pokoknya aman dulu dipegang sama orang yang tepat gitu. Kalau ini udah dilalui, terus kemudian ada gejolak-gejolak ketika berinvestasi, ya udah terusin gitu. Oke. Semoga terjawab ya Kak Samalan ya. Kalau misalkan masih ada kebingungan, boleh ditanyakan lagi. Ini ada yang bantu dari Kak Iqbal, ralat Kak Gita RDC itu range-nya 1 sampai 79%. Oh, ininya komposisinya ya? Iya, Iya. 0. Tadi aku tulisnya 0 ya? Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya ya. Oke, ini teman-teman boleh loh nulis lagi. Ini ada Kak Febi, pertanyaannya setiap berapa tahun bulan kita evaluasi yang kita pilih itu masih sesuai dengan tujuan keuangan kita atau enggak. Jadi tahun supaya sesuai sama tujuan keuangan kita. Oke. Kalau misalnya yang jangka pendek, teman-teman bisa 6 bulan sekali tuh dilihat gitu ya. Maksudnya adalah sebenarnya kalau yang jangka pendek harusnya sih nggak ada gejolak ya. Cuma kita memastikan bahwa si manajer investasinya tuh nggak laku karena pernah ada gitu. Waktu itu ada salah satu reksadana yang tiba-tiba pembelian gitu dan semua orang tuh panik tuh pada waktu itu. Kenapa nih? Katanya ini fund manager yang besar, tapi kok ada masalah kayak gini, kita nggak bisa. Kita agak susah narik dan kita nggak bisa nabung lagi di situ gitu. Oh ternyata pas dilihat ini bukan karena fraud atau salah kelola dan lain-lain, tapi adalah karena saking lakunya kuotanya dia. Jadi setiap reksadana tuh ada kuotanya ya, by the way ya, kuota dia bisa menjual lagi. Kuotanya ini habis dan dia harus ngurus untuk top up kuotanya. Permasalahannya cuma itu. Jadi palingan kita melihat bahwa si fund manajernya ini tetap on the track. Terus kemudian kalau yang misalnya jangka menengah atau melihat setahun sekali performance di fund exit-nya gitu. Karena kalau misalnya cuma beberapa bulan itu nggak begitu kelihatan sih ininya. Biasanya kalau di fund exit itu per 3 bulan ya. Setiap bulan ada, cuma dia ngasih performance-nya, historinya biasanya 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun gitu. Oke. Jadi lebih baik idealnya 3 bulan ya Mbak ya untuk ngecek fund exit-nya. Oke, semoga terjawab ya Kak Febi untuk pertanyaannya. Nih ada pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya perlu juga untuk teman-teman semua dan aku gitu ya, kita sambil belajar.
Kak Gita rekomendasi dong buku untuk pemula. Mungkin nggak hanya buku kali ya Mbak ya, website juga boleh, atau mungkin ada channel yang bisa ditonton gitu. Oh, jadi aku sih lebih suka buku ya sebenarnya. Dulu tuh ada buku, aku nggak tahu sekarang masih terbit apa enggak. Bukunya tuh simple banget, simple nggak belibet, to the point. Itu buku, aku agak lupa judulnya, tapi buku tentang reksadana. Covernya itu adalah warna coklat. Yang nulis itu namanya Lisa Sumarto. Bukunya kecil gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari di e-commerce, kalau di toko buku pasti udah nggak ada. Yang lain-lain sih kalau di Gramedia yang beredar adalah misalnya karangannya Ryan Filbert gitu ya. Terus ada yang keluarannya apa namanya Bursa Efek Indonesia itu ada. Cuma mungkin memang kalau dari segi kemudahan bahasa itu memang paling simpel adalah bukunya Lisa Sumarto ini. Ya, terus yang lihat itu ada itu banyak data-data di situ, teman-teman bisa lihat Recording in progress. Nah, pertanyaannya bagus nih pertanyaan. Berarti satu fund manager jika memang memiliki reputasi yang baik, sebagian besar reksadana kelolanya baik itu RDPU, RDPT, RDS memiliki performance yang juga baik ya Kak. Jadi kalau satu fund manager itu baik nggak kelola yang lainnya? Oke, jadi sebenarnya kita kan suka lihat ya kalau di misalnya apa namanya rekomendasi-rekomendasi itu kalau misalnya ini yang terbaik adalah yang performance-nya itu paling tinggi atau padahal performance yang dilihat itu ya pada saat itu gitu. Jadi sebenarnya performance return itu tidak menggambarkan apakah si MI, si fund manager itu adalah fund manager yang baik atau enggak. Teman-teman harus tetap kayak ngepoin nih, dia tuh sebenarnya siapa sih orang-orang di baliknya dan seperti apa. Terus kemudian apakah misalnya satu fund manager ini oke, saya udah lihat dia itu fund manager besar di Indonesia, terus udah gitu apa namanya semua reksadananya berarti gimana nih? Semua reksadananya teman-teman harus lihat lagi karena apa namanya kan dia punya produk tuh banyak ya. Misalnya nih punya produk reksadana saham. Reksadana saham A, B, C yang dipunyain satu fund manager ini. Performance-nya bisa beda-beda. Karena kenapa? Karena yang dibeli itu emitennya beda-beda. Mungkin yang reksadana saham A yang punya si fund manager ini concern di saham-saham tambang. Terus yang reksadana B ini concern di apa saham-saham LQ45 tanya gitu. Tentu akan berbeda nih performance-nya. Apa namanya? Mungkin kalau yang LQ45 akan lebih stabil, tapi di masa-masa tertentu si yang saham-saham reksadana saham yang isinya adalah saham-saham tambang misalnya bisa lebih perform gitu. Nah, jadi teman-teman harus lihat, saya tuh gimana ya, saya mau memilih reksadana saham ini
berdasarkan emiten yang dibelinya saya bisa yang mana ya. Jadi itu kembali ke teman-teman tuh. Emitennya saya lebih serak sama yang mana gitu. Karena di situ kan pasti ditulis ya gitu. Nah, kalau misalnya si fund manager ini baik, harusnya kelolaannya juga akan bagus gitu. Tapi bukan pasti menjadi top performance karena ada fund manager yang artinya kebijakan-kebijakan investasinya dia itu yang penting aman dan terkendali. Jadi dia tidak terlalu agresif. Ada teman-teman bisa lihat fund manager yang kebijakan investasinya itu lebih agresif sehingga bisa kelihatan performance dari berbagai produknya itu mungkin tinggi-tinggi gitu. Tapi teman-teman harus kulik kenapa dia bisa tinggi-tinggi gitu. Karena kan kebijakannya bisa beda. Nanti teman-teman bisa baca hal-hal seperti itu. Gitu Mbak Natania. Harus dibaca lagi gitu ya Mbak, kebijakan investasi masing-masing fund manager ini juga ya? Iya, itu nggak secara tersurat sebenarnya ada di fund fact sheet. Cuma kita bisa menilai gitu ya dari apa yang dia beli gitu, emiten yang dia beli, obligasi yang dia beli, apa aja gitu. Iya, itu nanti ada kelas sendiri ya, karena itu lebih semakin detail ngebahas soal fun fact sheet tadi itu ya Mbak ya. Itu kalau tadi habis baca buku dulu ya. Kalau lebih baca buku jadinya pusingnya nggak di kelas nanti. Jadi kalau di kelas nanti akan mengkonfirmasi aja kepusingan yang ditemuin di buku. Oke, karena di buku jadi lebih tahu istilah-istilahnya dulu. Wow. Kayak Kak Natania, semoga kebingungan gitu, tergantung sama fokus dari si fund manager itu apa gitu. Nah, fokusnya di mana? Di kebijakan investasinya. Seperti apa? Baca bukunya dulu, baru pahami kebijakan investasinya gitu ya. Jadi bertahap belajar investasinya. Semoga terjawab Kak Natania. Ada pertanyaan lagi dari Kak Reza. Kak Gita, kalau misalnya pas di awal beli reksadana, kita main pilih tanpa melihat poin penting tentang manajer investasinya, apakah sebaiknya kita telaah lagi dan reksadana yang terlanjur disetor, ditarik lagi dan dipindahkan? Jadi gimana nih Mbak, kalau ternyata awalnya cuma nyoba-nyoba, nggak paham, ternyata oh emang harusnya milih yang tepat ya manajer investasi, tapi udah terlanjur, udah tercemplung. Nah, baiknya gimana Mbak? Ditarik atau dipindahkan? Okay. Sebenarnya sama aja ya ditarik atau dipindahkan ya. Intinya tetap ditarik. Iya. Baiknya gimana Mbak? Kalau misalnya kamu sudah memastikan bahwa, wah ternyata manajer investasi yang kamu pilih nih punya pernah berkasus, terus tata kelolanya juga ternyata nggak bagus. Mau pindahin switching sedikit-sedikit dulu. Kalau produk itu beresiko ya. Tapi kalau produk reksadana pasar uang sih kamu langsung tarik aja. Bisa langsung dipindahin. Tapi kalau misalnya produk yang fluktuasi, kalau misalnya lagi merah, kamu pindahinnya sedikit-sedikit. Tapi kalau udah hijau, pindahin aja semuanya. Nah, itu sebuah tips ya, Kak Reza. Semoga tercerahkan. Tadi cukup jelas banget sih dari Mbak Gita. Oke, nah Mbak, sebenarnya sebelum menutup, tadi ada satu pertanyaan dari Kak Adityo. Boleh nggak diulang cara membaca fun fact sheet-nya? Satu kali lagi. Kira-kira boleh nggak Mbak? Singkat aja. Oke, aku balik lagi, aku ke share screen ya tadi ya. Ini terakhir ya, sambil menutup materi kita malam hari ini. Kuncinya apa sih yang dicari tahu di fund fact sheet? Ini loh yang dicari tahu, kredibilitasnya, total dana kelolaannya, umur produknya, top alokasi efeknya, historical return-nya. Di mana kita lihatnya? Oke, ini adalah contoh fund fact sheet. Tadi dia kan bilang, aku sih yang bilang.
kita harus cari tahu si fund manager itu siapa. Lihatnya di mana? Nih, ada di sini, di ini Schroders Dana Liquid misalnya ya. Dia dikelola oleh PT Schroders Investment Management Indonesia, gitu ya. Siapa dia lebih detailnya? Kalau di sini kan pasti dibagus-bagusin nih. Nah, coba teman-teman lihat, apakah ada berita yang apa namanya yang jelek nih tentang Schroders? Apakah ada sesuatu yang bikin Schroders ini perlu jadi red flag gitu ya? Nah, oke, itu tentang kredibilitasnya. Terus kemudian lihat tanggal efektif atau tanggal peluncurannya. Ini umur reksadana maksudnya. Si reksadana ini anak baru apa senior nih gitu. Kalau anak baru kan istilahnya tuh kayak belum berpengalaman gitu ya. Siapa tahu sekarang dia emang bagus, tapi nih ketika misalnya nih kan sekarang lagi ada ancaman resesi dan lain-lain ya. Nah, apakah dia bisa melewati masa-masa ini, masa-masa sulit ini gitu kan? Tapi kalau misalnya udah lama nih kayak si Schroders ini kan tahun 2004 nih ya, udah lama banget. Udah ngalamin pandemi, udah ngalamin 2018 gitu ya. Udah banyak makan asam garam lah. Jadi produknya itu jadi harusnya lebih stabil gitu ya. Terus tadi dibilang juga dana kelolaannya berapa? Biar nggak dibubarin OJK harus lebih dari 10 miliar. Ini dana kelolaannya kita lihat di sebelah kiri ini 972,22 miliar. Wah, dana kelolaannya udah gede banget. Ya udah, oke, aman. Nah, terus kemudian top alokasi efeknya. Nah, ini yang aku bilang tadi, satu fund manager itu misalnya bisa punya reksadana pasar uang nih beda-beda. Dia mungkin ada yang naruhnya di deposito semua. Ada yang naruhnya kebanyakan di obligasi jangka pendek gitu ya. Jadi apa namanya bisa satu fund manager bisa punya reksadana pasar uang dengan kebijakan investasi yang beda-beda bobot di dalamnya. Nah, kalau si Schroders Dana Liquid ini komposisi asetnya sih katanya 100% pasar uang, termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun nih. Dia punya FR043. FR tuh by the way adalah obligasinya pemerintah ya. Dia tuh sebenarnya jangka panjang gitu. Jangka panjang kalau teman-teman apa namanya biasanya sih dijual di apa namanya dijual di bank nih. Tapi si FR043 ini sudah bisa dimasukkan ke reksadana pasar uang karena dia akan jatuh tempo sebentar lagi, kurang dari 1 tahun. ORI 016. Ini juga akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nanti bisa dicek tuh di googling misalnya ORI 016 jatuh tempo kapan. Terus kemudian dia punya deposito. Please, oke. Oke. Terus kemudian isi BTN, BTPN, UOB, ada sukuk juga, SR012 sama PBS. Lalalala ini yang teman-teman nanti cari tahu. Misalnya nggak paham. Kalau deposito aku yakin teman-teman paham ya. Jadi gini loh. Kalau pasar uang itu kan ada dia punya dana kelolaan 972 miliar nih ya. Uang ini ditempatkan di dalam instrumen ini nih. Instrumen-instrumen yang dia bilang ini. Diversifikasi di sini. Ya, itu untuk yang pasar uang. Nah, ini ada contoh lain yang reksadana pendapatan tetap. Jadi caranya kita lihat di sini total AUM-nya 487,79 miliar. Uangnya ini disebar ke pasar uang 8,96, obligasi 91,04. Bedanya obligasi di pasar uang sama obligasi masalah jatuh temponya. Kalau jatuh tempo di pendapatan tetap itu masih lama, nggak harus yang kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah, uang ini 487 miliar tuh disebar ke dalam ini nih. Nah, kepemilikan terbesar
Bank Pembangunan Daerah Jambi, Bank Tabungan Negara, Bank Pembangunan Daerah, ini deposito semua obligasi disebar ke sini. Nah, gitu. Jadi teman-teman dari sini itu akan bisa menilai, harusnya ya, nanti akan bisa menilai lama-lama, oh ini tuh dia tipenya kebijakannya tuh agresif banget loh. Oh ini tuh dia tuh main aman nih si fund manajernya di produk ini gitu. Dan itu tapi membutuhkan sense lagi, sering-sering baca fund facts itu. Jadi kalau misalnya nanti ini mau beli reksadana, semuanya liatin aja, bacain aja satu-satu gitu. Jadi bisa sambil mengasah analisanya. Gitu kira-kira. Mas Iqbal, salah ya tadi. Mas Adityo ya kalau nggak salah. Iya, betul. Oke, semoga tadi udah diulang Kak Adityo, semoga meskipun Mbak Jani hilang nih. prestasi gitu, kalau misalkan punya pertanyaan jadi bisa di kelas itu. Gitu. Nah, kalau misalnya punya pertanyaan juga bisa tulis loh di kokret.id. Nanti coba kita, Mbak Gita nanti bisa jawab di website kita di kokret.id. Nah, kita udah tiba di akhir sesi. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Kita menganggapnya kalau ada pertanyaan berarti teman-teman sudah mulai mengerti nih ya. Begitu ya Mbak Gita ya. Sudah dapat. Pokoknya kalau bingung berarti ada progres. Yes, betul. Bingung itu berarti kita benar-benar berpikir nih waktu menyerap materinya atau ilmunya. Oke, thank you untuk Mbak Gita juga udah sharing hari ini. Aku percaya untuk belajar investasi juga nggak bisa dalam semalam, nggak bisa dalam 2 jam langsung nih lancar gitu ya, langsung tahu nih apa yang gitu. Balik lagi nanti teman-teman harus belajar dari tempat lain, dari kokret.id juga banyak, blog-blog di genius.com juga banyak investasi. Jadi nanti bisa dibaca setelah dari kelas ini. Nah, di akhir sesi ini aku meminta waktu teman 5 menit untuk mengisi beberapa survei, kurang lebih ada 5 pertanyaan. Bisa sangat membantu kami dan membantu untuk kelas-kelas kita ke depan. Itu ya isi surveinya. Oke, aku kasih waktu untuk 4 menit sebelum kita foto bersama, atau 2 menit kali ya. 1 menit lagi untuk teman-teman mengisi survei. Kita akan foto bersama. Akan diisi ada 5 Recording in future progress. value ya, itu kira-kira bisa ngelihat jodoh kita di masa depan juga nggak Mbak? Judulnya future value tuh Mbak. Nggak bisa ya Mbak ya? Bisa aja sih dikondisikan. Oh iya, ada yang nanya surveinya di mana? Surveinya ada di polling ini. Aku barusan nge-launching satu polling. Bisa kelihatan nggak ya? Kalau misalkan nggak bisa kelihatan, kabarin aja di fitur chat. Oke, future husband yang Kak Jani. Iya benar. Siapa tahu rumusnya future value sama ya sama future husband. Ternyata enggak ya. Kak dari Dimas, aku dari Jani, ini pollingnya, surveinya ada di polling ya, Kak Dimas ya. Boleh diisi. Oke, ada yang belum ngisi? Oke. Dari baru 33 orang nih yang isi nih. Boleh diisi dulu kali ya. Aku kasih waktu 1 menit lagi deh, boleh. Sambil kita dengar musik Starbucks ya. Musik Starbucks. Biar lebih tenang ya, konsentrasi. Ya. 1 menit ya. Pertanyaannya nggak susah. Ujian akhir sekolah. Nah, begitu sekolah dulu.
Dan oke Kak Dea. Nah, nggak apa-apa sambil kita menunggu yang lain, kita foto bersama dulu. Oke, mungkin boleh open cam-nya, karena kita sudah di akhir acara. Thank you Kak Sam. Ini panggilannya Kak Sam atau Kak Sam. Thank you Kak Dimas. Nah ini ada Kak Feby. Kak Feby ini juga cukup sering nih aktif di website Co-Create ya, Kak Feby ya. Aku hafal loh. Kak Nisa. Terus ada siapa nih pada malu-malu kayaknya open cam ya. Gak apa-apa loh, jadi kita bisa kenalan. Oke, kita fotoan dulu. Masih ada lagi yang mau open cam? Oke, ada Kak Franciscus juga. Salam kenal. Kak Arsalan. Ada lagi. Nanti abis foto tag Instagramku dong. Nah, teman-teman. Instagram Mbak kita ada giveaway-nya nggak Mbak? Giveaway ada boleh ya? DM pertanyaan yang belum jelas malam ini. Boleh banget. Itu mumpung ada wadahnya teman-teman. Oke, kita foto dulu. Kak Sam kayaknya kameranya nggak nyala deh. Tapi kayak mau OTW nyala. Kita foto dulu. Cheers, 1, 2. Cheers. Aduh, Kanisa happy. Ekspresinya sekali lagi. Ya, Desi, 1, 2, 3. Thank you untuk teman-teman semua yang udah ikutan kelas malam hari ini. Sepertinya aku nge-freeze. Oke. Jani. Thank you ya semuanya. Oke. Terima kasih Mbak Jani. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat sesinya malam ini. Semoga nanti teman-teman bisa langsung investasi segera ya.